Pada 20 September 2024, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau BANPT resmi menurunkan status akreditasi Universitas Lambung Mangkurat atau ULM dari peringkat unggul atau A ke baik atau C. Penurunan akreditasi ini menjadi pukulan telak bagi institusi dan kepercayaan seluruh sivitas akademika ULM. Hal ini kemudian memicu rentetan polemik dan pertanyaan mendalam. Bagaimana ambisi besar ULM bisa terseret dalam ironi? September 2024 menjadi titik balik bagi ULM. Di balik deretan toga dan seremoni pengukuhan guru besar, muncul laporan anonim yang menimbulkan polemik di lingkungan kampus. Majalah Tempo menjadi media pertama yang mengungkap dugaan pelanggaran etik dalam pengangkatan 11 guru besar ULM pada Juli 2024. Pemberitaan ini menarik perhatian publik dan memunculkan dugaan adanya prosedur yang tidak memenuhi standar BANPT. Jadi respon dari Universitas Lambung Mangkurat tentunya yang pertama kita terkejut ya dengan adanya kondisi penurunan akreditasi tersebut. Namun kita tidak terbatas hanya terkejut, tapi langsung melakukan langkah-langkah untuk melakukan perbaikan. Sehingga kami nanti dapat memulihkan kondisi akreditasi tersebut seperti semula. Karena kita tahu pada saat itu Universitas Lambung Mangkurat ini akreditasinya diturunkan dari A ke baik sekali. Ke baik. Dan tentunya seluruh komponen sivitas akademika berusaha dan berjuang untuk sebaik mungkin agar akreditasi itu bisa kembali atau bahkan menjadi lebih baik. Seperti yang kita dapatkan sekarang ini, kita kemarin dari akreditasi A, sekarang kita akreditasinya sudah unggul. Sebetulnya kan itu karena faktor seperti kata Pak Wiyarso tadi bahwa masalah tata kelola tadi kan terkait dengan pengusulan guru besar yang dikatakan kurang pas gitu ya, sehingga kita mengalami kena sanksi yang demikian. Dua jurnal yang dipakai oleh Reda ini dipakai juga oleh dosen-dosen di Universitas Lambung Mangkurat, dosen hukum yang memang sedang diselidiki oleh Kementerian Pendidikan. Oke. Kasus bermula dari laporan anonim kepada Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau Itjen Kemendikbudristek yang mengungkap kejanggalan proses kenaikan jabatan guru besar di Fakultas Hukum ULM. Hasil penyelidikan menemukan pelanggaran serius dalam percepatan kenaikan jabatan tersebut, sehingga Itjen Kemendikbudristek memperluas pemeriksaan ke 20 guru besar dari 9 fakultas lainnya. Keberadaan guru besar selama ini dikenal sebagai simbol prestis dan peningkatan kualitas akademik sebuah universitas. Namun, ULM justru mengalami situasi yang bertolak belakang. Meski berhasil mencetak banyak guru besar untuk mengangkat mutu akademik, ULM malah kehilangan akreditasi unggulnya. Polemik bermula pada 10 September 2024 saat surat keputusan atau SK pengangkatan 11 guru besar Fakultas Hukum dicabut secara resmi. Langkah ini memicu pemeriksaan intensif oleh Itjen Kemendikbudristek yang melibatkan puluhan pihak terkait. Usai melakukan serangkaian pemeriksaan, tim inspektorat kembali ke Jakarta pada 21 September 2024. Hanya 3 hari setelah itu, pada 24 September 2024, BANPT mengeluarkan surat keputusan penurunan akreditasi ULM dari unggul atau A ke baik atau C. Dikutip dari BBC News, hasil investigasi BANPT menemukan bahwa ULM tidak memiliki prosedur operasional baku atau POB dan kriteria yang jelas dalam proses penilaian pengajuan jabatan akademik dosen ke jenjang guru besar. Ambisi mempercepat pengangkatan guru besar tidak diiringi dengan sistem pengawasan yang memadai, dan ULM juga tidak memiliki komite etika untuk mengawasi publikasi ilmiah dosen. Langkah percepatan kenaikan jabatan fungsional 11 guru besar ULM disinyalir berkaitan dengan ambisi ULM untuk bersaing di kancah nasional dan menjadi world-class university. Hal ini selaras dengan pernyataan rektor pada pengukuhan guru besar sebelumnya. Sumber menyebutkan bahwa salah seorang akademisi senior dari Fakultas Teknik yang tergabung dalam tim percepatan guru besar diduga terlibat praktik yang mengarah pada pelanggaran etik. Berdalih memanfaatkan jabatan dan koneksi internasional yang dimilikinya, ia turut memfasilitasi praktik mafia jurnal pada klien-kliennya. BANPT itu punya satu mekanisme bahwa
kalau ada namanya laporan masyarakat ya yang menunjukkan adanya penurunan mutu dari beberapa komponen, maka akreditasi itu bisa ditinjau ulang ya. Dan kita semuanya tahu ada sesuatu hal yang terjadi di ULM dan itu menjadi laporan masyarakat gitu ya. Sehingga membuat BNPT itu melakukan peninjauan ulang. Dari proses peninjauan ulang itu kemudian kita mendapatkan semacam sanksi sesuai dengan aturan itu diturunkan menjadi baik ya. Sebenarnya bukan C, baik. Karena antara A, B, C dengan baik sekali dan unggul itu berbeda. Levelnya itu berbeda. Ya, karena akreditasi A, B, C itu instrumen yang lama. Sebagai tindak lanjut, status 11 guru besar terkait pun dicabut. Mereka kembali ke jabatan lektor kepala dan tetap menjalankan aktivitasnya sebagai dosen. Menanggapi kasus ini, ULM segera membentuk tim akreditasi institusi perguruan tinggi atau AIPT yang bertugas menyusun dokumen reakreditasi secara intensif selama 2 bulan, dari Oktober hingga November 2024. Selain itu, kampus juga membentuk tim pemeriksa internal untuk mengaudit proses kenaikan jabatan akademik sebelumnya. Nah, saat itu kita dijadikan baik, dikasih waktu 2 bulan untuk melakukan reakreditasi. Itu biasa. Karena kalau sudah baik, itu kita bisa ngajuin kembali, intinya majuin kembali gitu ya. Nah, dalam waktu 2 bulan kami sebagai dari LPMPP ini ditugaskan oleh Pak Rektor untuk menyusun dokumen itu ya, dokumen reakreditasi itu. Kami ada bentuk tim yang bisa menyusun yang namanya dua dokumen yang harus disubmit ya, yaitu dokumen LID atau laporan evaluasi diri, dan yang kedua adalah dokumen laporan kinerja perguruan tinggi LKPT. Dua hal itu yang harus kita selesaikan dalam waktu 2 bulan. Jadi kami terima kasih sekali kepada seluruh tim yang telah berjuang keras sehingga dalam waktu 2 bulan kita bisa menyelesaikan itu semua, submit sesuai waktunya, dan kemudian kita masuk ke tahap berikutnya yaitu namanya asesmen lapangan untuk membuktikan apa yang kita tulis di LID dan di LKP itu benar, nyata, sesuai dengan ada di kondisi di lapangan. Asesmen lapangan itu dilakukan pada tanggal 27 Februari, 28 Februari, dan tanggal 1 Maret ya, 3 hari. Ada 7 asesor yang datang ke ULM untuk meninjau semua dokumen, sarana prasarana, mahasiswa, dosen, pengguna, semua di cross check antara apa yang kita tuliskan di LED dan di LKPT dengan apa yang mereka sampaikan oleh dosen, oleh mahasiswa, oleh pengguna, apakah sama responnya, feedbacknya itu sama nggak dengan yang kita tuliskan. Nah, itu yang akan menjadi dasar nilai. Nah. Penurunan akreditasi Universitas Lambung Mangkurat dari unggul atau A ke baik atau C menjadi perhatian besar bagi media lokal dan nasional. Berbagai pemberitaan menyoroti bahwa kasus rekayasa guru besar menjadi salah satu penyebab utama. Salah satu bentuk rekayasanya adalah pengiriman artikel ilmiah ke jurnal Predator yang dinilai tidak sesuai dengan standar publikasi ilmiah. Namun, apakah kasus rekayasa guru besar ini menjadi satu-satunya penyebab? Atau, apakah ada permasalahan yang lebih kompleks lagi yang mendasari keputusan BNPT? Rektor Universitas Lambung Mangkurat menegaskan bahwa kasus guru besar hanyalah satu dari sejumlah pelanggaran yang menjadi catatan serius BNPT. Keputusan penurunan akreditasi ini didasarkan pada 4 poin utama yang tercantum dalam surat keputusan nomor 15/Ban/PT/LL/2024. Yang pertama, ULM dinilai tidak menjalankan sistem penjaminan mutu internal secara efektif, dimulai dari siklus penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan atau PPEPP. Yang kedua, ULM tidak memiliki bukti sahih terkait pengembangan budaya mutu, seperti pelaksanaan rapat tinjauan manajemen secara berkala. Yang ketiga, ULM tidak memiliki standar operasional prosedur atau SOP dan kriteria yang diterapkan dalam proses evaluasi pengajuan jabatan akademik dosen ke jenjang guru besar.
Dan yang keempat, ULM tidak memiliki komite etika publikasi ilmiah yang bertugas dalam pengawasan dan pengecekan publikasi ilmiah dosen. Penurunan akreditasi ULM merupakan hasil surveilan yang dituangkan dalam surat nomor 1582/PT/LL/2024 dirilis pada 20 September 2024 dan ditandatangani oleh Direktur Dewan Eksekutif BAN PT, Ari Purbayanto. BAN PT menegaskan bahwa keputusan ini diambil berdasarkan evaluasi menggunakan instrumen akreditasi perguruan tinggi atau IAPT 3.0 sesuai dengan peraturan BAN PT nomor 1 tahun 2022. Instrumen ini menilai berbagai aspek, mulai dari tata pamong, tata kelola, hingga integritas akademik kampus. Dalam keterangannya, Ari Purbayanto menyebut, surveilan dilakukan setelah ditemukan indikasi penurunan mutu, termasuk data pada pangkalan data pendidikan tinggi atau PDDikti yang tidak terupdate, serta adanya laporan masyarakat terkait pelaksanaan tridharma dan tata kelola kampus. Di balik sorotan media yang ramai, fakta di lapangan menunjukkan bahwa penurunan akreditasi ULM adalah hasil dari serangkaian evaluasi mendalam, bukan semata-mata akibat satu kasus. Proses ini menuntut perbaikan menyeluruh, mulai dari sistem mutu internal, tata kelola, hingga integritas akademik. Setelah proses akreditasi, Universitas Lambung Mangkurat atau ULM melalui tim akreditasi institusi perguruan tinggi atau IPT bergerak cepat untuk menyusun dokumen reakreditasi sesuai dengan standar BAN PT. Proses ini berlangsung intensif sejak Oktober sampai November 2024. Diikuti oleh masa evaluasi dan verifikasi yang memakan waktu hingga 7 bulan. Usai penantian panjang, pada 29 April 2025, ULM kembali meraih akreditasi unggul berdasarkan SK BAN PT nomor 2171/BAN/PT/PT/14/2025. Seluruh sivitas akademika berbahagia atas kabar ini. Namun, di balik euforia, terdapat dinamika dan tantangan yang memunculkan kekhawatiran di lingkungan kampus. Penurunan akreditasi nyatanya membawa dampak signifikan. Reputasi alumni sempat tercoreng. Sejumlah mahasiswa mengalami penundaan wisuda dan kepercayaan publik terhadap kualitas ULM pun menurun. Banyak mahasiswa dihantui kekhawatiran akan masa depan akademik dan karir mereka akibat gagalnya tata kelola ULM. Puncaknya, pada 27 September 2024, sejumlah mahasiswa ULM melakukan aksi demonstrasi di depan gedung rektorat sebagai bentuk desakan terhadap tindak lanjut dari permasalahan ini. Kalau untuk dampak dari saya menyuarakan sebagai, di sini saya POV-nya itu sebagai mahasiswa akhir. Kemarin itu saya yang seharusnya bisa yudisium di range bulan Desember, jadi ke bulan Mei, tepatnya itu di tanggal 6 Mei 2025. Dan imbasnya juga jadi ke lamanya masa studi saya, yang harusnya saya bisa lulus di ijazahnya itu tertera masa studi 3,5 tahun, jadi menjadi 3,9 tahun. Mungkin itu kayak sebuah angka yang bagi orang-orang kurang bagus gitu ya. Dan menurut saya itu dampaknya lumayan berarti sih kalau menurut saya. Lebih ke kami menunggu informasi yang tidak jelas, dan juga informasi itu turun ke kami tidak sesuai dengan realita yang di atas gitu. Jadi kayak informasinya itu terbatas dan cenderung ditutupi gitu loh, menurutku. Dengan diraihnya kembali akreditasi unggul, Sivitas Akademika berharap ULM dapat menjadikan momentum ini sebagai awal pembenahan menyeluruh. Transparansi, akuntabilitas, dan integritas akademik diharapkan menjadi prioritas utama dalam tata kelola kampus ke depan. Harapan saya adalah itu satu barisan, itu satu barisan, satu sub, ya,
istilah satu sab, satu barisan, istilah satu sab, yang saling menguatkan, kemajuan OLM. Untuk kemajuan OLM. Jadi analoginya, kalau istilah sapu itu, kalau kalau tercerai-berai kan mudah dipatahkan ya. Kalau diikat menjadi satu kekuatan, dia akan menjadi satu kekuatan. Nah, harapannya itu kita bisa mempertahankan, karena jangan sampai nanti muncul lagi isunya dari unggul tiba-tiba kecil lagi, tiba-tiba balik lagi ke unggul. Jadi kalau bisa ini dipertahankan, karena untuk proses kan lumayan panjang ya, dari C ke B terus ke A baru ke unggul. Jangan sampai kita sudah dapat di unggul ternyata bisa turun ke B lagi atau ke C lagi atau mungkin di A. Jadi kalau untuk ULM lebih ditingkatkan lagi, minimal kita tidak turun di akreditasi berikutnya, tetap unggul. Terus kemudian juga kalau ULM saat ini masih berada di top 30 universitas di Indonesia misalnya, bagaimana caranya ULM ketika 4 atau 5 tahun ke depan kita bisa berada di tingkat yang lebih tinggi lagi, mungkin bisa 10 besar universitas yang ada di Indonesia, atau bahkan kemarin informasi dari Pak Rektor kan kita masuk di urutan sekitar 1.500 World University. Nah kalau bisa masuk di top 1000 atau di top 500 World University juga lebih oke lagi. Jadi tingkatkan dari sisi pelayanan, dari sisi prestasi mahasiswa, bukan cuman klaim ya, bukan cuman klaim bahwa oh dia juara ini, tapi tidak ada pembinaan dan mentoring dari kampus. Harapannya ada mentoring benar-benar dari pihak kampus, dan kemudian mereka dibina untuk dapat prestasi. Terus kemudian dari sisi pelayanan, kan kalau tidak salah ke depan ULM pengen dapat PTNBH ya, seperti UI dan UGM. Nah jadi kalau misalkan ULM pengen targetnya ke sana, terus tingkatkan pelayanannya, terus kemudian juga dari sisi dosen-dosen ditingkatkan kembali, yang asalnya misalnya S2 naikkan ke S3 dosen-dosennya, tapi dengan cara yang selayaknya seperti itu. Betul, jadi dalam proses akreditasi ini kembali mencapai unggul itu bukan end game-nya ya? Iya benar. Betul. Karena masih ada proses yang panjang, bisa jadi tiba-tiba jadi A lagi. Jadi harus tetap mempertahankan apa yang sudah diraih. Universitas Lambung Mangkurat pun berkomitmen dalam membangun kembali kepercayaan publik dan pemangku kepentingan dengan memperkuat sistem penjaminan mutu internal, meningkatkan pengawasan etika akademik, serta membangun tata kelola yang lebih transparan dan profesional. ULM juga menyiapkan berbagai langkah strategis untuk memperkuat posisinya sebagai perguruan tinggi unggul, termasuk pengembangan program studi, peningkatan kualitas riset, dan kolaborasi internasional. Oke, pertama yang harus dipikirkan ini adalah menjaga akreditasi yang sudah unggul ini tidak turun, kan begitu ya? Nah, tentunya harus konsisten dan konsekuen. Nah, bagaimana menjaga konsekuensi dan konsistensi yang harus dilakukan? Maka segala aturan yang telah dibuat ULM harus dijalankan. Semua kebijakan-kebijakan yang sudah mengarah pada perbaikan ini harus tetap diteruskan. Nah, jadi kami tidak berhenti sampai di sini, karena ULM kita semua pasti menyadari bahwa mempertahankan itu lebih sulit daripada nanti kita mencapainya. Nah, otomatis dalam proses mempertahankan ini segala sesuatu yang tadinya kurang ini kita sempurnakan. Jadi tidak boleh lagi mengulang kesalahan yang lalu. Jadi intinya adalah bagaimana tidak mengulang kesalahan yang lalu dan tetap konsisten melakukan perbaikan gitu. Penurunan akreditasi ULM menjadi pelajaran penting tentang nilai integritas, tata kelola yang baik, dan transparansi dalam dunia pendidikan tinggi. Polemik ini bukan hanya mempengaruhi reputasi institusi, melainkan kepercayaan publik dalam dunia akademik. Langkah-langkah pembenahan yang telah diambil ULM, seperti evaluasi internal, pembentukan tim preakreditasi, dan penyesuaian dalam sistem penjaminan mutu, akhirnya membuahkan hasil. Kembalinya akreditasi unggul ini bukanlah akhir dari perjalanan, akan tetapi awal untuk memastikan agar kejadian serupa tak terulang di masa depan. Tantangan ke depan adalah menjaga konsistensi integritas, meningkatkan mutu pendidikan, dan membangun budaya akademik yang sehat dan berkelanjutan.
Hal ini guna menjamin masa depan yang lebih baik, bukan hanya untuk ULM, melainkan untuk dunia pendidikan tinggi Indonesia.